Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara kita pada pagi hari ini. Kita semua berkumpul dalam acara Pari Agung, Paparan Ringkas Amanat Agung. Forum ini adalah wacana teologi praktis dengan tujuan menjadikan umat semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan membahas satu topik yang masih hangat sampai hari ini, baik di kalangan Kristen maupun non-Kristen, di mana Yesus adalah satu-satunya juru selamat buat kita semua. Bersama dengan saya, Lydia Cahyo Kristiani, dengan narasumber yang hadir pada saat hari ini adalah Dr. Mika Sulistiono. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, hari ini, Pak, kita akan membahas topik yang masih hangat tentang Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang kita percaya. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Terima kasih Ibu Lydia. Pertama-tama pemirsa, ketemu lagi dengan saya Mika Sulistiono. Topik yang sangat menarik sekali. Barangkali Ibu bukan hanya hangat, tapi saya kira topik ini akan selalu menjadi tantangan bagi orang Kristen yang memegang dasar firman Tuhan berkaitan dengan pribadi Yesus. Ya, kita tahu persis bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kekristenan hadir di tengah-tengah dunia dengan berbagai tawaran jalan keselamatan, berbagai tawaran kepercayaan dan keyakinan. Ya, saya kira itu hal yang sangat wajar kalau kita memiliki keyakinan tentang Kristus, Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Kita bisa menelusuri dari bukan sekedar keberasaan Tuhan Yesus, tetapi juga keunikan. Jadi kalau kita bicara masalah satu-satunya berarti kan tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, unik, khas. Ya. Ketika kita membicarakan tentang Tuhan Yesus yang unik, khas, satu-satunya, tak tertandingi, saudara dikasih Tuhan, memang ada banyak orang berpikir atau menganalogikan seperti misalkan saya dengan istri saya, bahwa istri saya paling cantik, mungkin saya bilang saya paling ganteng. Mereka menganalogikan seperti itu, bahwa satu-satunya dalam hubungan-hubungan seperti ini. Tapi saya kira kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kurang tepat memakai analogi ini. Karena pernyataan-pernyataan Yesus bukan sekedar dalam skop terbatas. Tapi Yesus menyatakan itu di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik juga waktu itu. Dan juga pernyataan itu terus dilanjutkan oleh para murid, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, izinkan saya menyampaikan sesuatu berkaitan dengan persoalan Yesus hanya satu-satunya. Ya, oke lah, barangkali kita seperti ingin menghindar dulu bicara misalkan ayat-ayat eksklusif. Ya, misalkan Yohanes pasal 16 ayat pasal 14 ayat 6, minta maaf. Kemudian juga Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa dialah di bawah kolong langit ini di mana manusia diselamatkan dan tidak ada nama lain. Kemudian Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya bahwa akulah jalan, kepada mereka maksudnya, kepada murid-murid, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa, artinya tempat hadirat Tuhan yang tak terbatas itu. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Oke lah, mungkin orang tidak siap mencerna itu. Tetapi mari kita melihat mulai dari kehidupan Yesus yang memang tidak ada tandingannya, khas, unik. Ya, saya kira dari situ kita akan kemudian memikirkan kok pribadi ini unik, pasti bukan manusia biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kita tahu persis bahwa Alkitab mempertontonkan Tuhan Yesus dengan segala kehidupannya dalam Injil-Injil. Ya. Kita boleh mengambil kesimpulan sendiri, ya, apakah ada orang macam Dia yang luar biasa itu, yang unik. Pertama-tama apa? Kita melihat pelayanan Yesus yang begitu singkat. Ya, paling mungkin 3,5 tahun. Hidup singkat sekali, 33,5 tahun paling tidak kurang lebih, dan kehidupannya merubah dunia. Ya, tidak bisa dipungkiri. Seorang sejarawan Soviet, saya lupa namanya, Haiguel, dia berkata, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia ini diwarnai oleh
pergerakan kehidupan Yesus dari Nazaret yang hanya hidup kurang lebih 3,5 tahun. Itu pertama. Jadi hidup ini bukan berapa lama, tetapi berapa jauh dan lama dampaknya. Satu, Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya, saya kira kalau kita bicara kekhasan, keunikan, dan kita berkata bahwa Yesus satu-satunya, kita bisa lihat dari kualitas hidupnya. Tidak punya dosa, tidak berbuat dosa, tidak punya potensi. Saya berani mengatakan bahwa tidak punya potensi untuk berbuat dosa, walaupun godaan itu nyata. Ya. Dalam keyakinan lain pun diakui bahwa Isa ini tidak memiliki perilaku atau perbuatan dosa. Bagaimana mungkin manusia biasa tidak punya dosa sama sekali? Kemudian aksinya bagi banyak orang, aksinya bagi banyak orang. Dia datang untuk orang lain, untuk manusia di dunia ini, ya, menyatakan kasih Tuhan, ya, dengan kesederhanaannya dia menelusuri lorong-lorong Galilea, Nazaret sampai ke Yerusalem, Yudea, dan itu area-area pergerakannya. Tetapi kualitas hidupnya bagi orang lain luar biasa. Seorang yang hidup terbatas mengabdikan hidupnya kepada Tuhan Allah. Saya bicara dulu dalam konteks sebagai manusia, ya. Untuk memperhatikan yang the least, the lost, the last. Yang terkecil, yang terhilang, yang dilupakan, diabaikan. Luar biasa. Dan dia benar-benar mampu merubah banyak orang. Membuat hidupnya berharga. Dan puncak yang luar biasa adalah dia bahkan rela mati di kayu salib. Untuk penebusan manusia dari segala dosa. Apakah manusia semacam ini kita hanya berkata manusia biasa? Apalagi pengajarannya, kasihlah musuh. Ya, kasihlah musuh. Nggak ada seperti itu. Semua hal yang saya paparkan tadi, Ibu Lid, menuntut sebuah kesimpulan ini bukan manusia biasa. Ini satu-satunya. Ya, tidak bisa dibandingkan. Saya kira kita mulai dari itu dulu. Baru kita mulai menginjak kepada mengapa ya kita begitu yakin dia jalan satu-satunya, pasti kita kaitkan dengan hal lain. Iya, betul sekali, Pak. Kalau kita lihat, menurut berdasarkan paparan dari Pak Mika tadi, sangat jelas pada kita semua bahwa memang benar Yesus adalah pribadi yang unik. Namun harus kita sadari bahwa di luar sana ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa mereka pun meyakini bahwa tokoh mereka lah yang paling hebat, tokoh mereka lah juga yang mampu menawarkan keselamatan. Kemudian menurut Bapak, apa yang paling membuat Yesus ini menjadi berbeda? Kenapa Yesus menjadi sosok yang menjanjikan bahwa keselamatan itu benar ada dalam Dia? Mungkin ini yang perlu diyakinkan oleh kita semua, Pak. Apa yang menjadi pertanyaan Ibu kedua ini? Maka menjadi sasaran keberangkatan kita tadi. Jadi ketika kita memikirkan Tuhan Yesus yang begitu unik, luar biasa, tidak pernah berbuat dosa, hidupnya sederhana, terbatas, mempengaruhi dunia ini, kemudian dia melayani banyak orang, ya kan, bahkan berani mati di kayu salib. Orang macam apa ini? Maka pertanyaan ini berdasarkan fakta-fakta hidup Yesus yang historical, mulai kita berpikir tidak mungkin manusia biasa, tepat. Karena Alkitab memberitahukan bahwa dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu sendiri kemudian incarnate, masuk dalam wujud manusia. Jadi disinilah letaknya. Ya. Jadi ternyata betul dia bukan manusia biasa. Dia Allah yang mengambil rupa manusia. Ya, terlalu gampang bagi Allah mengambil rupa manusia. Yang sulit manusia mengambil rupa Allah. Jadi Yesus ini bukan manusia dari kandungan, walaupun lewat kandungan, tetapi keberasalan aslinya adalah dia Allah sendiri. Iya, betul, Pak. Ya, Allah sendiri. Jadi makin menjadi jelas dan komplit ketika kita menangkap ayat-ayat kata Yesus kepada mereka, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian rasul-rasul, pada kisah rasul mengungkap, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang olehnya manusia diselamatkan. Saya kira sangat beralasan. Karena datang ke dunia tidak hanya show, mendemonstrasikan kebaikan hidup, tetapi memberikan jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu dari atas, diturunkan ke bawah, supaya manusia bisa ke atas. Dia dari atas.
bukan dari bawah. Ya. Jadi dia Allah sendiri. Jadi inilah yang menjadikan kita yakin bahwa betul Alkitab memberikan kekuatan, kepastian bahwa Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Mengapa? Saya kira Allah tahu persis. Tidak mungkin. Ada begitu banyak keyakinan dan kepercayaan. Tetapi kekristenan dalam Yesus lain daripada yang lain. Karena dalam Yesus Allah menyediakan korban penebusan dosa. Dan manusia beriman atas korban itu beroleh hidup kekal. Ya. Sementara banyak keyakinan tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf, kita harus jujur. Semua berjuang dari usaha sendiri. Ya. Orang yang lemah, yang terbatas, yang sudah bobrok, terbatas akalnya, pikirannya, perilakunya, kemampuannya, modalnya, bagaimana mungkin bisa masuk surga dengan caranya? Ya. Kecuali anugerah Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Mika, sangat jelas sekali. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Oke, apa itu? Apa itu? Ya. Satu pertanyaan lagi, kenapa dengan begitu jelasnya bahwa Yesus memberikan kepastian, hanya dalam Yesus ada keselamatan, namun masih banyak orang yang belum mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini pertanyaan penting Ya. sekali. Mengapa orang banyak yang belum mengambil dan beriman pada Kristus? Mengapa sulit? Mungkin belum sampai pada beriman. Mengapa sulit? Ada beberapa alasan. Satu, bagaimana mungkin manusia yang terbatas dengan segala kekurangan keberdosaannya bisa memahami pekerjaan Allah mengambil rupa manusia? Ya. Nggak tembus logikanya. Ya. Logika manusia perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Sedangkan mengerjakan matematika saja nggak pernah sepanjang hidupnya terus dapat 10. Ya, artinya bahwa akal manusia terbatas, perasaan terbatas. Bagaimana manusia terbatas bisa memenuhi tuntutan Allah? Dan itu saya kira yang memungkinkan mereka sulit memahami Yesus datang menjadi manusia. Yang berikutnya, sulit menerima bahwa keselamatan itu oleh anugerah. Karena kita dari kecil dididik, apa-apa kesalahan kita harus bertanggung jawab. Kita harus membayar, kita harus gulung-gulung ke orang tua kita. Mungkin orang tua kita menghajar kita sampai kapok. Semua tuntutan kesalahan kita dari kecil dididik supaya kamu yang harus tanggung jawab. Budaya juga begitu. Kalau kamu bersalah, kamu harus memberi korban ini, korban ini, korban ini, korban itu, dan seterusnya. Jadi ada budaya, ada pendidikan yang selalu membuat bahwa tanggung jawab itu harus dari dia. Tidak mungkin orang tua berkata, sudahlah dosamu tak ampuni, kamu nggak perlu gulung-gulung, kamu nggak perlu berkorban. Itu sulit mereka terima. Jadi memang ini yang membuat orang-orang masih belum percaya menerima beriman pada Kristus. Ya. Tetapi ada kesempatan bagi kita semua, teman-teman, dimanapun Anda berada. Hari ini Yesus masih membuka kesempatan untuk Anda beriman kepada jalan satu-satunya itu. Ya. Ya, kira-kira begitu Bu Lydia. Terima kasih Pak Mika, sangat jelas buat kita semua. Amen. Mungkin ada satu Pak sebelum kita mengakhiri segmen hari ini, perbincangan hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk menguatkan kita semuanya. Ya, pertama bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu. Ini kebenaran dari atas tertuang di Alkitab meyakinkan Anda yang sudah percaya Kristus Yesus. Bagi saudara yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, pertimbangkan baik-baik. Ya, buka hatimu, renungkan sungguh-sungguh. Yesus Kristus bukan sekedar mengeluarkan statement, tetapi Yesus memproyeksikan, mendemonstrasikan kehidupan yang layak Anda pertimbangkan sebagai jalan keselamatan yang pasti. Terima kasih. Terima kasih Pak Mika. Demikian Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sangat dikuatkan, iman kita sangat dikuatkan, kita yang semakin percaya, kita semakin boleh mengenal Yesus kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengambil keputusan percaya kepada Yesus, saat inilah waktunya buka hati Bapak Ibu dan percayalah bahwa dengan bersama Yesus, kepastian keselamatan itu ada di milik kita semuanya. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.